dari pandangan para penjual atau pelaku UMKM di sana. Nah, untuk MTIS-nya sendiri, apa yang sudah kami dapatkan dari hasil observasi itu kemarin, yang pertama, di sana pemandangannya cukup tidak membosankan sudah gitu, sehingga orang-orang tuh minatnya untuk ke sana tuh sudah mulai berkurang. Nah, kemudian kurangnya spot foto yang dirasakan biasanya masyarakat yang berkunjung ke sana tuh untuk berfoto-foto dan mencari tempat yang sekiranya estetik dan bagus untuk berfoto-foto gitu. Namun kalau menurut dari penjualnya sendiri itu menjadi salah satu penyebab kurangnya pengunjung di sana, karena bosan juga lah pada intinya. Kemudian itu terlalu tingginya rumput-rumput sehingga menghalangi, kan wisata di sana tuh ada yang di sebelah paling ujung kanan itu sebenarnya tidak terlalu dipakai dengan maksimal karena banyaknya rumput-rumput yang menghalangi itu tadi. Dan selanjutnya tidak maksimalnya penggunaan fasilitas yang ada di sana. Contohnya ada aula itu sebenarnya bisa dipakai untuk melaksanakan kegiatan tapi itu selama ini tidak berjalan gitu. Nah, itulah kemudian dari MTIS itu kami menyusun define atau rumusan masalahnya, yaitu menurunnya minat pengunjung akibat beberapa faktor itu tadi, sehingga mereka merasa hal itu membosankan dan kurangnya kegiatan-kegiatan yang menarik yang dilaksanakan di sana, sehingga dampaknya sendiri adalah menjadikan pendapatan para pelaku UMKM di sana itu menurun. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Oke, terima kasih. Tadi kami sudah menyampaikan empathize dan define kami, sekarang ide kami. Jadi kami punya ide yang mungkin ini dapat berdampak bagi masyarakat sekitar. Jadi idenya adalah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku stakeholder di bidang pariwisata untuk mengadakan kegiatan festival budaya di sana, agar kegiatan di sana menjadi unik dan menarik sekaligus untuk mempromosikan tempat pariwisata air hitam Kerembang Kirai. Dan harapannya kegiatan tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sana. Oke, setelah itu kami juga melaksanakan analisis SWOT untuk kekuatan untuk strength-nya sendiri. Jika adanya kegiatan festival budaya sana, otomatis akan menarik minat pengunjung. Untuk weakness-nya, para pelaku UMKM masih butuh pelatihan tertentu. Dan untuk opportunity-nya, ketika di sana sudah ada festival budaya, maka para pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan bisnisnya, seperti contohnya jasa fotografi, penyewaan properti, dan mungkin jasa penginapan untuk orang-orang para wisatawan yang dari luar daerah. Dan trade-nya adalah masyarakat di sana harus mau dan mampu memberikan waktu luang untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Oke, mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan atau pendapat dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kelompok 3. Untuk 3 sudah cukup baik ya, pendeskripsian di bagian empati, kemudian mengerucut di bagian divine. Tapi yang ingin saya tanyakan, ini kan yang ditampilkan adalah simple ideas atau crazy ideas-nya? Ide yang paling berdampak. Ide yang paling berdampak. Oke. Sebagai langkah awal. Nah, saya ingin tahu kalau langkah jangka panjang atau crazy ideas-nya kira-kira apa nih? Izin menjawab, Bu. Kami juga sudah berdiskusi masalah ini. Untuk simpelnya dalam jangka pendek, mungkin ini bisa disebut langkah awal kami adalah bekerjasama dengan salah satu stakeholder yang hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan kami juga sudah memikirkan untuk jangka panjangnya. Jangka panjangnya kami ingin menggandeng stakeholder yang ada di pemerintahan, contohnya pendidikan. Jadi kami ingin Dinas Pendidikan memasukkan materi atau silabus yang berdasarkan tempat
pariwisata lokal. Contohnya anak SD, SMP dan SMA bisa berkunjung ke sana untuk sekedar visit atau tour atau study tour, dan untuk yang kuliahan mungkin dapat diberikan mata kuliah yang berbasis pariwisata, sehingga ketika mereka mau ada tugas, mereka otomatis akan datang ke tempat pariwisata ini. Mungkin itu. Thank you. Pertanyaan lanjutan nih. Jadi kalau bisa disimpulkan, Tracy ID ini menekankan pada aspek kerjasama kan dengan stakeholder. Pertanyaan saya, bagaimana tim Anda mewujudkan kerjasama itu? Silakan dijawab. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab dari kelompok saya? Atau kakak mau jawab? Oke, tidak ada. Saya ingin menjawab lagi. Caranya adalah dengan meyakinkan para stakeholder bahwa tempat pariwisata ini jika kita kembangkan, maka akan jadi kekuatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata di sini dan meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat pelaku UMKM. Gitu, Pak. Seandainya saya ini pejabat yang ada di dinas yang bisa dikatakan stakeholder, apa yang membuat saya yakin? Bisa nggak jelasin? Oke Pak, baik Pak. Saya Bapak stakeholder ya Pak. Oke, sekarang pertanyaan Pak, apakah pendapatan daerah ini di Palangkaraya besar dari aspek pariwisata Pak? Oke. Apakah? Pendapatan daerah kita ini besar dari pariwisata atau tidak? Tidak. Oleh karena itu Pak, kita harus mengembangkan pariwisata Karembang Kirai. Gunanya apa Pak? Untuk menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh karena itu kita harus bekerja sama dengan para stakeholder. Contohnya, ketika para stakeholder punya duta baca, duta bahasa, duta pariwisata, dan duta semua duta, itu mereka bisa dijadikan sebagai ajang promosi Pak, untuk mendatangkan teman-temannya dari lokal maupun mancanegara. Dan saya yakin pemuda Kalimantan Tengah tidak akan melupakan daerahnya. Saya yakin semua duta-duta di sini juga pasti akan turut membantu Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, saya kembalikan ke Nantian. Ada namanya di sini. Karena masih ada waktu. Nah itu tadi kan berkaitan dengan kerjasama. Tapi langkah kalian sebagai pemuda untuk menarik minat, kan tadi dinganya adalah menurunnya minat pengunjung nih yang berdampak pada penghasilan pelaku UMKM. Nah, sebagai generasi muda Kalimantan Tengah, ya kerjasama memang akan kita lakukan, akan kita laksanakan gitu. Tapi langkah kalian sebagai pemuda itu sendiri apa? Karena tadi simple ideas sama crazy ideasnya lebih berfokus ke kerja sama gitu kan? Baik, izin menjawab Bu. Kalau berdasarkan dari para pemuda, kan biasanya kita tahu pemuda ini lebih spesifiknya suka berkegiatan, suka, apalagi anak-anak organisasi kan biasanya sering menyelenggarakan yang namanya pelatihan dan sebagainya. Mungkin yang biasanya hal itu dilakukan di gedung-gedung kayak misalkan di aula atau di hotel. Nah, bisa kita alokasikan ke sana gitu Bu. Jadi untuk acara-acaranya itu bisa kita lakukan di sana, sehingga sekalian juga untuk sebagai promosi apa ya gitu, kayak memancing minat pengunjung. Mungkin itu sih simpelnya. Contohnya kamu Facebook. Kita diajak ke sana. Baik, tangan dulu. Mungkin dari teman-teman peserta bisa mengajukan pertanyaan karena ternyata waktunya masih ada sekitar 10 menit. Nah, bisa jangan dibantah ya. Jadi kita mencari solusi ya, bukan siapa yang Boleh berdebat ya teman-teman. Iya, kita cari solusi sama-sama. Oke, boleh. Mungkin dari